Hai, welcome to my channel. Yup, seperti judulnya. Jadi kali ini kita akan balik lagi untuk membahas tentang Haesoo atau Jung Hae-in dan juga Kim Jisoo di part 4. Udah sampai part 4 aja kita, dan sebelumnya di part 2 aku sempat bahas tentang body language dari Jung Hae-in, dan rasanya kurang adil kalau kita cuma bahas Jung Hae-in tanpa ngeliat dari sisi Kim Jisoo. So ya, hari ini kita bakalan bahas tentang body language dari Kim Jisoo. Sebelum kita masuk ke topik, aku agak overthinking nih, jadi pingin sharing ke kalian. Jadi tanggal 2 Februari kemarin Jung Hae-in sempat upload instastory yang ini. Jadi simbol yang ini aja tuh udah tanda tanya banget sebenarnya. Dan gue belum sempat untuk screenshot, ini dikirimin sama seseorang di DM. Terus tiba-tiba instastory itu dihapus setelah beberapa jam kemudian. Jadi kayak bikin overthinking gak sih? Maksudnya simbol ini, ya kalian pasti tahu ini tentang Snowdrop, tapi di tanggal 2 Februari seharusnya nggak ada lagi promosi tentang Snowdrop itu sendiri ya, kecuali Jung Hae-in pingin sih atau masih mengenang Snowdrop. Tapi Snowdrop ini sebenarnya syutingnya udah cukup lama juga, jadi ya kalian pikir aja sendiri. So ya, di meme-nya juga bikin gue overthinking serius. Ini percakapan jenis apa coba? Apa mereka bercanda atau gimana, gue juga nggak paham. Tapi ya, back to topic. Hari ini gue bakalan bahas tentang tanda-tanda bahasa tubuh dari cewek kalau sedang jatuh cinta. Yang pastinya di sini kita akan melihat dari sisi Kim Jisoo. Aku dapat dari harvard.com. Yes, dan ada 10 tanda-tanda. Jadi kita akan ngulik lagi seperti kasus Jung Hae-in kemarin. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara bahasa tubuh laki-laki dan juga perempuan ternyata. Gue juga baru nggak nih, padahal gue juga sebagai cewek secara tidak sadar mungkin pernah ngelakuin hal itu, tapi gara-gara ngulik-ngulik ini lagi baru kayak membenarkan, oh benar ya ternyata. Oke. Jadi kebanyakan perempuan itu sebenarnya kalau misalnya lagi jatuh cinta, kebanyakan lebih kayak menyembunyikan perasaan. Setuju atau enggak? Setuju kan? Gue sebagai perempuan setuju. Nah, kita langsung ke part pertamanya aja ya, karena kita agak suka menyembunyikan perasaan. So ya, kalian harus lebih peka yang cowok ya. Jadi bisa dinilai dari bahasa tubuhnya. Lah kok jadi konstruktor cinta nih, tapi nggak apa-apa. Next, yang pertama, melihat pergerakanmu. Jadi tanpa disadari, saat wanita jatuh cinta, pada umumnya cenderung meniru gerakan seseorang. Jadi ini karena juga secara tidak sadar ia mencoba terhubung dengan orang itu tanpa melakukan kontak fisik. Apakah di BTS ada hal tersebut? Gue nemuin ada beberapa yang justru kayak niru-niruin Hae-in ya, walaupun cuma 2, karena kita kan BTS ini banyak yang di-cut, bukan hanya dramanya yang di-cut, tapi tentunya banyak ya editornya pasti juga milih-milih sesuatu yang kayak kalau udah dianggap berlebihan yang nggak mungkin ditayangkan. Tapi gue nemu 2. Menurut kalian apakah meniru seperti ini yang dimaksud? Next, memiringkan kepala saat melihatmu. Jadi bagi sebagian wanita, ia kerap memiringkan wajahnya saat sedang berbicara, namun percayalah bahwa ini tuh tanda bahwa ia menyukaimu. Emang sih, kayaknya secara kita nggak sadar kalau kayak mengagumi seseorang, pasti kayak kalau dia ngobrol, pasti kita agak miring gitu untuk melihatnya. Entah ada apa ini. So ya, gue nemuin beberapa video. Kalian bisa lihat ini. Menurut kalian gimana guys? Gue sekarang lebih banyak menurut kalian. Jadi kita teliti bersama-sama apakah benar apa enggaknya. Tapi kayak justru tuh kayak nyimak banget kalau Hae-in ngomong, ya emang sih patut disimak karena ini kan untuk adegan dan sebagainya, apalagi mereka banyak melakukan adegan bersama. Tapi ya nggak seserius itu juga, bahkan kayak kalau
orang lain yang ngobrol pun, misalnya orang lain ngobrol sama Hein, yang paling diperhatikan Jisoo adalah Hein sendiri. Next, kita ke part 3, memperbaiki rambut, riasan, atau pakaiannya. Jadi wanita mencintai kerapian, dan ini akan tentunya menjadi hal yang terpenting baginya saat menemui pria yang ia kagumi. Iya sih, gue setuju banget ini. Jadi sadar atau tanpa disadari, jadi dia terus-menerus merapikan diri di depanmu, baik dengan merapikan rambutnya, menyesuaikan pakaiannya, atau merombak riasannya. Dan yeps, coba kalian lihat video ini. Kalau video ini sih is okay ya, karena emang mereka syutingnya ini di musim panas, terus mereka harus pakai baju yang tebal, angin juga lagi kencang, jadi ya wajar sih Jisoo megang-megang rambut terus kepanasan, mungkin kegerahan dan sebagainya. Tapi di video ini ini setnya diambil waktu masih musim dingin, seharusnya sih ya nggak gerah-gerah banget dan akhirnya nyentuh rambut kan. Iya kan? Jadi kalian bisa lihat sendiri. Menurut kalian gimana? And next, membalas sentuhanmu. Jadi cara menguji apakah dia benar-benar menyukaimu atau tidak adalah dengan melihat bagaimana reaksinya saat kamu menyentuhnya. Ini untuk Hein ya. Gue sebenarnya nggak lihat balasan tentang kalau misalnya Jisoo disentuh sama Hein, akhirnya dia juga balas nyentuh, itu nggak sama sekali. Kayaknya juga suatu pelanggaran tuh kalau dibalas, ya maksudnya pasti akan di-cut oleh editornya itu sendiri, karena ya orang akan mikir apa coba ya, apalagi kita tahu YG tuh sangat-sangat ketat banget. Dan yaps, tapi kalau kita lihat di behind the scene tuh banyak banget Hein megang-megang Jisoo ataupun kayak ngerapin rambutnya dan sebagainya. Aduh, udah makin manis. Tapi kalau kita lihat dari respon dari Jisoo-nya sendiri udah kayak ngerasa nyaman aja tuh. Jadi ya walaupun nggak dibalas, tapi kalau kalian lihat ekspresi Jisoo kayak udah nyaman dan ya udah ngalir gitu aja. Next, sering menatap atau menatapmu. Jadi curi-curi pandang jadi tanda yang sering dan mudah dipahami. Dan ini beberapa kali sempat terjadi. Kalian bisa lihat ini. Yaps, ada apa nih? Kok lucu banget, cute banget mereka itu, kok semakin lama juga muka mereka tuh kayak semakin mirip gitu. Padahal sebelum drama ini tayang atau sebelum lihat behind the scene-nya ini nggak pernah kepikiran setelah Jung Hein confirm bahwa dia pasangan Jisoo di drama itu, gue nggak pernah kepikiran tuh bahwa Hein agak mirip sama Jisoo. Tapi semakin lama, semakin sering lihat mereka bareng, semakin mirip asli. Nah, sebagai alternatif lagi, beberapa wanita mempertahankan kontak mata dengan seseorang yang membuat mereka tertarik dan tidak menghindar. Dan tetapi jika kamu memperhatikan pupilnya dan mereka membesar, itu berarti dia menyukai apa yang mereka lihat. Ini berarti sama kasus cowok yang kemarin ya, kalau pupilnya membesar. Dan sekali lagi ini agak sulit untuk kita lihat, hanya Hein yang bisa melihat ini dengan detail, tapi so far kalian bisa lihat ekspresi lucu Jisoo di sini. Next, tersipu atau malu. Jadi seorang wanita tersipu ketika adrenalinnya dipicu oleh emosi yang ekstrim dan juga darah yang semakin dekat ke kulit. Jadi emosi ekstrim mungkin karena rasa malu, stres, atau bahkan karena dia tertarik pada seorang pria. Dan ya, gue nemuin beberapa part yang Jisoo tuh seperti tersipu di mana gitu. Padahal Jisoo nih salah seorang yang menurut aku sulit banget untuk apa ya, dia tuh kayak punya dunianya sendiri, dan ketika dia interaksi sama orang terus kayak terkoneksi dengan baik. Selain member-member Blackpink tuh kayak cute banget aja liatnya, padahal dia tuh biasanya ya kayak cuek, masa bodoh dan sebagainya. Tapi sama Hein ini beberapa kali dia tuh kayak salting gak sih? Kalian lihat kan? Bisa kalian lihat sendiri. Nextnya lagi adalah menyerang ruang pribadimu. Jadi tanda kuat bahwa seorang wanita jatuh cinta adalah ketika dia mendekati pria. Jadi dia senang kamu dekat secara fisik,
dan tentunya menyentuhnya. Jadi beberapa sinyal kuat adalah ketika dia bersandar atau berbisik di telinga, atau ketika dia mendekatimu kemudian membuat lengannya dan lenganmu saling bersentuhan. Ini nggak mungkin kita lihat di BTS karena kalau terlihat udah terjawab semuanya, ada apa. Tapi dia senang kamu dekat secara fisik dan juga menyentuhnya. Ini tuh bisa kita lihat dari ekspresinya Jisoo sendiri, bahwa ya kayak dia fine aja, dan bahkan di beberapa part dia udah sering tuh megang Haein gitu dan slow aja gitu. Dan mereka tuh kayak udah saling terbiasa aja, nggak ada yang keterkejutan, yang artinya kayak baru memulai tapi udah fine aja, padahal adegan romance mereka tuh juga tidak banyak di drama itu sendiri. Next, dia sering tersenyum. Jadi jika dia banyak tersenyum saat kamu berada di dekatnya, terutama saat kamu berbicara, itu berarti kamu membuatnya merasa senang. Ini agak sulit sih untuk kita lihat karena Jisoo ini emang tipikal orang yang selalu ceria, senyum, dan dia tuh emang bawaannya happy virus banget, positive vibe banget. Jadi agak sulit untuk melihatnya, tapi ada beberapa part yang dia natap Haein tapi dia tuh sambil tersenyum gitu. Gua nggak bisa terlalu memastikan senyum dia ini karena emang dia tuh emang begitu anaknya. Sama siapapun dia pasti bawaannya happy, tapi yang gue bisa lihat sedikit perbedaannya antara dia ngobrol sama Haein sama orang lain. Biasanya tuh Jisoo betul-betul ceplas-ceplos banget anaknya, tapi dewasa, tapi dia tuh apa adanya banget, jujur banget dengan perkataannya dan juga perbuatannya. Tapi kalau sama Haein tuh gue ngerasa bahwa ada sesuatu yang dia apa ya, terlihat ada sedikit groginya gitu, walaupun cuma sedikit banget, tapi gue ngerasa gue ngelihat hal itu gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa cuman gue yang ngelihat kegrogian Jisoo, tapi itu pun seperti sedikit banget gitu, karena ya emang kayak gitu, Jisoo betul-betul sulit kalau masalah kehappyannya dia yang kita lihat, karena dia emang se-happy virus itu guys. Jadi sebelum di Snowdrop ini pun kalau kalian nonton program-programnya Blackpink, dia tuh emang ya kayak gitu ya, apa adanya, terus happy terus, nggak pernah ambil pusing sesuatu yang seperti agak repot nih untuk dijawab sama member, ya dia jawab apa adanya banget. Bahkan kalau dia live sendiri, kadang-kadang kita nemuin perkataan-perkataan dia yang bener-bener refleks banget, dan ya maksudnya dia tuh selalu apa ya, selalu yang gue tangkap selalu ngajarin kita untuk apa adanya, terus jadi be yourself. Itu yang gue suka banget dari Kim Jisoo. Jadi gue ngelihat sedikit kegrogian dia interaksi sama Haein tuh agak tersipu atau agak malu-malu. Itu sesuatu yang betul-betul di luar ekspektasi gue ngelihat Jisoo selama ini dengan orang-orang lain atau dia di interview manapun, gak pernah seperti itu. Next, kakinya ke arahmu. Jadi tanda lain yang kuat untuk menunjukkan ia mencintaimu adalah gerakan kaki atau posisinya yang selalu mengarah padamu. Ini sama seperti part Haein kemarin ya, kalau di body language laki-laki juga ada ini nih. Dan ini juga agak sulit gue lihat, tapi yang jadi poinnya adalah ya emang sih kita juga nggak bisa memungkiri bahwa realitanya mereka di situ ya harus menampilkan acting yang baik, terus juga pastinya harus memiliki interaksi yang ya pokoknya harus bangun chemistry yang sangat baik. Jadi kalau Haein ngomong ataupun Jisoo ngomong, otomatis mereka harus ada interaksi yang baik gitu ya. Nggak mungkin juga mereka tidak saling menghiraukan gitu ya. Tapi ya emang mereka seasik itu sepertinya berdua, udah punya dunianya sendiri. Jadi ya pasti kalau Haein ngomong, Jisoo ya pasti perhatiin, dan juga sebaliknya. Next, part terakhir adalah sering menyentuhmu. Jadi saat wanita jatuh cinta, tanda yang paling kuat dari segalanya adalah ia sering menyentuhmu. Jadi semakin dia mendekati dan mencari cara untuk menyentuhmu, dia akan semakin menggodamu. Dan ini
ini sudah ada beberapa bukti otentik dari behind the scene terkait ini. Kalian bisa lihat ini, kalian bisa lihat video ini, dan ini tuh jarang banget terjadi di Kim Jisoo menurut aku, karena biasanya member-member yang nempel-nempel sama dia biasanya kalau jalan tuh ya jalan sendiri. Maksudnya Kim Jisoo ini terkenal punya dunianya sendiri, paling member-member lain yang narik-narik dia, atau beberapa kali dia yang akhirnya nemplok ke Jennie ataupun Lisa ataupun Rose, tapi itu jarang. Yang paling sering yaitu member yang nemplok ke dia. Jadi Jisoo ini betul-betul ya punya dunianya sendiri. Tapi kalian bisa lihat, jadi udah ada berapa nih tanda-tanda. Sekali lagi, jadi gue juga bukan pakar body language, jadi gue juga cuman ambil dari beberapa sumber, tapi sumber ini menurut aku dari 10 poin tadi itu tuh betul-betul juga, karena gue ngerasa gue sebagai perempuan, setelah gue pikir-pikir seperti itu emang sepertinya ya, tapi selama ini kita nggak sadar ngelakuin hal itu kalau misalnya jatuh cinta sama seseorang. So ya, menurut kalian gimana? Sekali lagi ini hanya ini hanya asumsinya kita aja, dan belum tentu kebenarannya, dan belum tentu benar tapi belum tentu salah juga. Ngotot ya. So ya, menurut kalian gimana? Atau ada part-part atau ada behind the scene yang gue terlewatkan terkait dengan 10 poin tadi? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton video ini. Kita akan bersiap-siap sepertinya untuk kekeringan konten. Tapi kalau lihat dari tingkah laku Ein sepertinya nggak kering-kering banget sih seharusnya ya. Semoga ada sesuatu yang kode-kode barulah dari mereka. Apalagi yang Jisoo ngirim food truck juga, itu syutingnya udah selesai tapi masih perhatian sama Hein. So ya, kita tunggu aja perkembangan dari pasangan ini, dan tetap dukung yang baik-baik untuk Jung Hae In dan juga Kim Jisoo. Thank you.